Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifna Anaurah dengan NIM 2307211000121. Saya dari kelas 3D. Nah, di sini kita akan membahas analisis laporan keuangan. Nah, apa saja yang kita bahas? Bisa Anda lihat, kita akan membahas 11 bab. Yang pertama, kita akan membahas pemahaman jenis dan teknis ALK. Nah, jenis ALK dan pemahamannya yaitu yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan modal, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah membahas itu, kita akan membahas teknik ALK secara umum. Nah, teknik ALK ini ada satu, analisis perbandingan antara laporan keuangan, yang kedua ada analisis tren atau tendensi, yang ketiga ada analisis persentase per komponen, yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan dana, yang kelima ada analisis sumber dan penggunaan kas, yang keenam ada analisis rasio. Nah, yang selanjutnya ada analisis kredit, yang selanjutnya juga ada analisis laba kotor, dan yang terakhir ada analisis titik ulang pokok. Nah, mari kita bahas ALK cabang likuiditas. Nah, apa sih rasio likuiditas itu? Yaitu merupakan analisis yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajibannya. Nah, tujuan dan manfaat yaitu ada untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang secara yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Selanjutnya ada untuk mengukur berapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar. Nah, jenis-jenis rasio likuiditas, yang pertama ada rasio lancar, yang kedua ada rasio sangat lancar, yang ketiga ada rasio kas, yang keempat ada rasio perputaran, yang kelima ada inventory to net working capital. Nah, selanjutnya kita akan membahas ALK cabang solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas itu? Yaitu rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Nah, tujuan dan manfaat yaitu salah satunya untuk mengetahui dan menganalisis posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang selanjutnya ada menilai dan menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Jenis rasio solvabilitas, yang pertama ada debt to asset ratio, yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga ada long term debt to equity ratio, yang keempat ada tangible asset debt coverage, yang kelima ada current liabilities to net worth, yang keenam ada net interest earned, yang ketujuh ada fixed charge coverage. Kita akan bahas ALK cabang aktivitas. Nah, apa sih ALK cabang aktivitas itu? Yang yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Nah, seperti itu. Tujuan dan manfaat yaitu salah satunya untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Nah, jenis-jenis rasio aktivitas yaitu ada satu, perputaran utang, yang kedua hari rata-rata penagihan utang, yang ketiga perputaran sediaan, yang keempat hari rata-rata penagihan sediaan, yang kelima perputaran modal kerja, yang keenam perputaran aktiva tetap, yang ketujuh perputaran aktiva. Nah, selanjutnya kita akan bahas ALK cabang laba kotor. Nah, apa sih ALK analisis cabang kotor ini? Analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode, kemudian juga untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya laba kotor antara periode. Lalu faktor yang mempengaruhi laba kotor, yang pertama berubahnya harga jual, yang kedua ada berubahnya jumlah kuantitas volume barang yang dijual, yang ketiga ada berubahnya harga pokok penjualan. Nah, manfaat analisis laba kotor untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual, yang kedua untuk membentuk pertanggungjawaban sebagian produksi, yang ketiga ada mengetahui
perusahaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Nah, lalu kita akan bahas ALK cabang profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas? Yaitu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Tujuan dan manfaat salah satunya untuk mengukur, menghitung, dan mengetahui besar tingkat laba yang dihasilkan. Lalu ada menilai dan mengetahui perkembangan dari laba waktu ke waktu. Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu ada return to investment, rasio laba per lembar saham, ada profit margin, dan return to equity. Nah, rasio keuangan bank. Apa sih rasio keuangan bank itu? Merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Nah, penggunaan rasio keuangan bank: satu, evaluasi kinerja, yang kedua pengukuran risiko dan solvabilitas, tiga, mengambil keputusan investasi, yang keempat ada identifikasi masalah peluang, yang kelima perbandingan antara instruksi dan saingan. Nah, jenis-jenis rasio bank yaitu rasio likuiditas bank, yang kedua rasio solvabilitas bank, yang ketiga rasio rentabilitas bank. Nah, selanjutnya kita akan membahas ALK sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, apa itu modal kerja? Modal yang digunakan untuk membiayai jangka pendek seperti penjualan bahan baku, membayar gaji dan upah, dan biaya-biaya operasional lainnya. Lalu tujuan dan arti penting yang salah satunya yaitu guna memenuhi kebutuhan likuiditas. Lanjut, jenis modal kerja yaitu ada modal kerja kotor, yang kedua ada modal kerja bersih. Faktor-faktornya yaitu ada jenis perusahaan, syarat kredit, kalau sumber-sumbernya hasil operasi perusahaan, keuntungan penjualan surat-surat berharga. Lalu di sini penggunaan pengeluaran untuk gaji dan upah, untuk membeli bahan baku atau barang dagang, yang laporan sumber ini untuk posisi modal kerja per periode. Yang kedua perubahan modal kerja. Nah, ALK perkreditan. Apa sih ALK perkreditan? Ya, ini kepercayaan pihak bank kreditor kepada nasabah debitur dimanapun percaya nasabah pasti mengembalikan pinjamannya. Nah, fungsi kredit yaitu meningkatkan daya guna uang, yang kedua meningkatkan peredaran lalu lintas uang. Nah, jenis-jenisnya yaitu ada dari segi kegunaan, dari segi jangka waktu, dari segi sektor usaha, dan segi tujuan, lalu segi jaminan. Perhitungan kebutuhan kredit yaitu yang pertama analisis jaminan, yang kedua penghasilan nasabah gaji. Nah, analisis kredit yaitu 5 opsi: karakter, capacity, capital, condition, collateral. Yaitu selanjutnya dengan studi kelayakan dengan 7 OP. ALK break even point. Nah, apa sih break even point? Suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dengan kondisi yang tidak memperoleh pendapatan laba dan tidak pula menderita kerugian. Nah, manfaatnya yaitu bermanfaat bagi perusahaan untuk menentukan jumlah peralatan dalam rupiah atau unit yang dihasilkan perusahaan agar tidak rugi dan tidak untung. Jenis-jenis break even point yaitu break even start, break even equation, break even frequency. Lalu asumsi dan batasan: biaya tetap, biaya dan biaya variabel, harga jual, dan tidak ada perubahan harga jual. Kelemahan dan analisis break even point: perlu asumsi bersifat statis. Lalu metode perhitungan yaitu ada dalam unit, dalam rupiah, dan dengan coba-coba, lalu ada grafik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.